Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan program ngaji akhlak sambil ngeteh, ngaji akhlak supaya atau paham. Abdullah bin Aun berkata bahwa salafus salihin terdahulu, apabila mereka bertemu satu sama lain, mereka saling berwasiat. Dan apabila mereka terpaksa tidak bertemu, mereka pun sering menulis surat tentang 3 perkara yang sangat penting. Apa saja 3 perkara itu? Pertama, man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunyah. Siapa yang ia lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, yaitu orang yang beramal untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki lahirnya. Lalu yang ketiga, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan ia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan ia dengan manusia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita urai secara singkat satu persatu. Yang pertama, man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunya. Siapa yang lebih fokus untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Artinya, orang yang hatinya hanya mengharapkan kehidupan akhirat, bahkan ketika ia melaksanakan aktivitas dunia pun yang ia harapkan adalah akhirat, berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hatinya ia mengharapkan pahala dari setiap aktivitas-aktivitasnya. Ia berusaha untuk mengejar akhiratnya karena ia tahu bahwa dunia hanyalah perkara yang hina dan fana, tidak kekal selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Man kana hammuhul akhirah, jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tadhu dunya wa hiya raghimah." Siapa yang keinginannya hanyalah kehidupan akhirat saja, Allah akan kokohkan urusannya dan Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Subhanallah, ternyata orang yang menginginkan dan di hatinya keinginan yang terbesar adalah kehidupan akhirat, Allah berikan 3 perkara kepadanya, yaitu 1, Allah kokohkan urusan dia. Artinya, ia akan bisa istiqamah, ia akan bisa tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan di dunia ini. Lalu yang kedua, Allah jadikan hatinya kaya. Ia penuh qanaah, ia merasa cukup dengan apa yang ada. Ia menjadi orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Dan yang ketiga, Allah akan jadikan dunia mendatanginya dalam keadaan dunia itu sudah menjadi hina di matanya. Demikianlah saudara-saudaraku, setiap orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dunia akan bersamanya. Tetapi orang yang kehidupannya hanya menginginkan dunia, akhirat belum tentu bersamanya. Kita lihat orang-orang yang mencari dunia, yang mencintai dunia, yang senantiasa lari dari perintah Allah, bahkan mereka meremehkan syariat agama Islam, agama Allah. Tapi orang yang menginginkan akhirat, ia tetap diberikan oleh Allah dunia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua, barang siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki lahirnya. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Orang yang memperbaiki batinnya, pasti Allah akan perbaiki lahirnya.
di mana ia berusaha berpikir bagaimana membeningkan hatinya dari berbagai macam perkara yang bisa menghancurkan agamanya. Ia bersihkan dari kesyirikan, ia bersihkan dari mengagungkan selain Allah, ia bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang bisa merusak, penyakit-penyakit hati, penyakit syubhat, penyakit dengki dan kesombongan, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang tentunya mengakibatkan ia tidak selamat dalam kehidupan akhiratnya. Maka ia berusaha memperhatikan tentang kebaikan dan kebeningan hatinya, karena itulah perkara yang akan bisa bermanfaat nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Quran Surah As-Su'ara ayat 88-89. Hati yang selamat daripada cinta dunia yang berlebihan. Hati yang selamat dari mengagungkan selain Allah. Hati yang selamat daripada mengikuti syahwat dan nafsu. Merekalah yang akan selamat nanti pada hari kiamat. Karena keselamatan kita di hari kiamat tergantung keselamatan hati kita. Maka saudaraku, siapa yang memperbaiki rahasianya, hatinya, batinnya, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Ia akan terlihat dari matanya menunjukkan rasa takut ia kepada Allah. Akan terlihat dari lisannya tak berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Dari perbuatannya tidaklah berbuat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridho untuknya. Karena ia tahu bahwa Allah mengetahui setiap gerak-geriknya, sehingga akhirnya rasa takut pun tumbuh dalam hatinya. Lalu yang ketiga, siapa yang perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Memperbaiki hubungan dengan Allah, yaitu dengan cara memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki kekhusyuan dalam salat kita, memperbaiki lurusnya ibadah kita. Kita berusaha supaya hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memperbaiki zikirnya, pasti Allah akan selalu ingat kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku Allah ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Apabila Allah ingat kepada kita, pasti Allah akan berikan kepada kita berbagai macam bantuan dan pertolongan. Maka siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Lalu bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah? Memperbaiki hubungan dengan Allah dengan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita mencintai apa yang Allah cintai. Kita mencintai Allah melebihi segala-galanya. Lalu menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Allah sangat kita takuti, bahkan ketika kita sendiri kita takut untuk memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara kita bertawakal kepadanya, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Kita hanya berdoa kepadanya dan kita hanya berharap memohon kepadanya, tidak berharap kepada manusia. Kita pun perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara kita banyak bertaubat dan beristighfar kepadanya, memohon ampunan akan dosa-dosa kita, karena manusia pasti tak lepas dari dosa. Maka siapa yang perbaiki hubungannya dia dengan Allah,
Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia, dijadikannya hati-hati manusia mencintainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril dan Allah berfirman, "Wahai malaikat Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia." Lalu Jibril pun mengumumkan di seluruh makhluk yang ada di langit sana, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya si fulan dicintai oleh Allah, maka cintailah ia." Lalu kemudian diterimalah penerimaan di muka bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 3 perkara yang oleh para salafus shalihin satu sama lain saling diberikan untuk menjadi sebuah nasihat. Bahkan ketika mereka tidak bertemu pun, mereka tetap berwasiat dan memberi nasihat meskipun melalui tulisan. Semoga 3 hal ini dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita, sehingga kita selamat kehidupan dunia dan akhirat kita. Demikian, sampai berjumpa lagi dengan program Ngah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.